Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pembelajaran IPA. Sekarang memasuki materi IPA kelas 7 semester 2 ya. Semester 2. Yang pertama kita akan belajar mengenai sistem organisasi kehidupan. Dalam sistem organisasi kehidupan ini kita akan mempelajari 4 bab, yaitu yang pertama sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan, kemudian jaringan-jaringan pada sel, lalu selanjutnya organ-organ pada hewan dan tumbuhan, kemudian sistem organ dan organisasi. Langsung masuk materi di bab 1, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Istilah yang akan kita temukan dalam pembelajaran ini yaitu tentang hierarki biologi, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Di sini ada kegiatan pertama ya yang harus dilakukan untuk masuk ke materi bab 1. Di sini ada contohnya yaitu pola pembedahan katak ya. Nah, apa yang diperlukan dalam pengamatan ini yaitu kataknya, kloroform, alkohol 70% atau formalin 4%, baki bedah untuk tempat membedah katak, pisau bedah dan gunting untuk membedah katak, jarum pentul untuk menusuk tangan dan kaki katak, pinset atau penjepit untuk membantu pembedahan, yakni menjepit organ-organ bagian katak. Nah, dikarenakan kalian masih ada beberapa mungkin ya masih sekolah online, mungkin diilustrasikan saja ya. Nah, gimana cara melakukan pengamatannya? Nah, di sini ada jarum pentul yang harus dipasang ya di kaki dan tangan katak. Kemudian di sini lakukan pembedahan menggunakan gunting ya. Langkah yang harus dilakukan yang pertama, katak dimasukkan ke dalam toples, kemudian kapas yang dibasahi dengan kloroform atau formalin tadi dimasukkan ke dalam toples, kemudian toples ditutup, tunggu hingga katak pingsan. Jadi ini langkah pertama untuk membius katak ya, menggunakan kloroform atau menggunakan formalin ya. Nah, kloroform itu sendiri tuh zat kimia yang digunakan untuk membius, sehingga kamu harus hati-hati jika menggunakan. Jadi harus menggunakan masker, takutnya malah kita sebagai praktikan menjadi pingsan ya karena terbius. Kemudian meletakkan kaki katak bedah, letakkan pada baki, kemudian rentangkan tangannya dan kakinya. Setelah itu tusuk dengan jarum pentul agar posisi katak tidak berubah. Nah, seperti gambar ini ya tadi ya. Katak direntangkan, kemudian ini ada tangan dan kakinya ditusuk pakai jarum pentul. Ini diletakkan di meja bedah ya. Kemudian setelah itu sayatlah katak pada bagian katak menggunakan gunting ataupun pisau bedah dan pisau bedah. Hati-hati menggunakan pisau bedah dan gunting karena tajam, takut praktikan malah terkena. Ya, seperti ini ya. Ini. Jadi di tengah-tengah sini menggunakan pisau bedah dan gunting. Kemudian menyayat bagian perut sudah ya, tadi ada 2 sayatan. Lakukan pengangkatan pada bagian dalam katak, organ apa saja yang dapat atau terdapat di dalam tubuh katak ya. Pasti ada banyak organ ya. Manusia juga pun seperti itu. Tulislah pengamatanmu. Nah, di dalam tubuh katak sebenarnya hampir sama dengan manusia, ada jantungnya juga, ada hatinya. Mungkin
Kalau kataknya semakin kecil ya berarti ukurannya akan semakin kecil ya. Jantung, ada apa lagi organ-organnya? Ada hati, paru-paru. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut tadi, struktur pada katak pasti ada apa? Di sini ada paru-paru, ada jantung, ada usus, pasti ada hati, ya kan? Masih ada lambung. Nah, ternyata jika ditelusuri bagian tersebut tersusun atas unit-unit terkecil. Dengan demikian, urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Nah, hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Pada gambar 1-2 menunjukkan struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro atau lebih besar. Makro itu artinya besar, mikro itu artinya kecil dan sangat kompleks. Hierarki tersebut disebut dengan biosfer. Ini contohnya 1.2 nih ya. Nah, ini yang pertama tersusun atas atom-atom menjadi molekul, kemudian menjadi sel. Sel itu adalah susunannya jaringan. Jaringan itu maksudnya terdiri atas beberapa sel-sel. Nah, jaringan-jaringan ini pun menyusun suatu organ. Nah, organ di sini menyusun sehingga terbentuk suatu sistem organ. Kemudian pada suatu sistem organ ini akhirnya terbentuklah suatu organisme yang bisa hidup. Nah, organisme ini yang memiliki nyawa dan bisa hidup ini akan hidup dalam suatu ekosistem. Kemudian selanjutnya A, yaitu sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi suatu sel ya. Nah, tadi sudah belajar tentang hierarki organisasi kehidupan. Nah, itu terdiri dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian menjadi lebih kompleks ya. Itulah hierarki organisasi kehidupan. Kemudian setiap organisme itu tersusun dari satu atau dua jenis sel yang secara struktural itu berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik namanya. Kemudian dan eukariotik. Nah, pada sistem 5 kingdom hanya Monera, yaitu bakteri dan ganggang biru, yang memiliki sel prokariotik. Monera yaitu bakteri dan ganggang biru. Nah, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan tersusun atas sel eukariotik. Nah, eukariotik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu prokariot. Sel prokariotik ya maksudnya. Tersusun atas bahasa Yunani yang namanya prokariot. Pro itu artinya sebelum, kariot artinya nukleus. Jadi sel prokariotik itu memiliki nukleus atau inti sel. Nah, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Sel eukariotik itu juga berasal dari bahasa Yunani artinya yaitu sejati atau sebenarnya, yang merupakan sel yang memiliki inti sel. Dan inti sel itu dibungkus oleh membran inti. Kalau prokariot tidak dibungkus oleh membran inti, sedangkan eukariot itu dibungkus oleh membran inti. Kemudian sel prokariot itu terdapat pada apa tadi? Bakteri termasuk cyanobacteria. Nah, sel prokariota strukturnya lebih sederhana daripada sel eukariota atau eukariotik ya, karena tidak mempunyai organel yang terbungkus oleh membran. Nah, ingat tadi prokariot itu tidak dibungkus, sedangkan eukariot itu terbungkus oleh membran. Nah, di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jelly.
Nah, sebagian bakteri memiliki flagela atau organel penggerak. Jadi, flagela ini digunakan untuk menggerakkan organelnya ini. Contohnya. Nah, pili yaitu struktur pelekatan atau keduanya yang menonjol dari permukaan selnya. Nah, ini contohnya. Struktur sel prokariotik dan eukariotik. Nah, prokariotik itu lebih sederhana daripada eukariotik. Maaf, di sini tidak ada sel eukariotik ya. Nah, contohnya ini adalah bakteri ya, Bacillus coagulum. Nah, ini flagelanya, organel penggerak. Nah, di sini itu ada nukleus yang atau nukleoida yang berisi DNA, tidak dibungkus membran ya. Nah, di sini ini adalah kapsulnya, ini dindingnya. Yang ini adalah membran plasma. Ini adalah ribosom. Ini sama ini. Coba kita perbesar apakah bisa, biar lebih tahu ya. Nah, ini biar lebih jelas. Nah, ini dia. Di sini ada. Nah, ini pili ya. Ini dengan ini. Ini adalah pili. Yang ini adalah ribosom. Ini titik-titik ini. Ini membran sel. Ini dinding selnya. Yang ini nih, garis ini. Ini adalah dinding selnya. Ini tadi nukleoid yang berisi DNA ya. Ini adalah kapsulnya. Yang luar ini ya, membrannya. Kemudian kalau di Microsoft akan seperti ini bentuknya. Ini pilinya, yang tadi bagian luar ribosom, membran plasma, dinding sel, kapsulnya, yang bagian luar tadi, kemudian DNA-nya ya. Nah, itu tadi. Ini panjangnya sekitar 0,5 mikrometer ya. Kemudian sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sintetis, yaitu tadi apa, dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi sehingga membentuk suatu sistem ya. Organisasi sistem. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Kamu tidak dapat mengamati sel secara jelas pada tanaman ataupun hewan dengan mata telanjang, tapi menggunakan mikroskop. Nah, gimana sih mikroskop dapat digunakan untuk mengamati bagian-bagian sel sehingga tampak jelas? Nah, di sini ada pengamatan ya, menggunakan daun tanaman Rheodiscula. Ada yang menyebut Adam Hawa ataupun daun sosongkokan atau nanas ya, bisa disayat ya, sangat tipis ya. Yang perlu disiapkan ada pinset, pipet tetes, cawan petri. Nah, ini dia. Rhodiscolor namanya, pohon Rhodiscolor ya. Nah, ini mula-mula diambil dulu daunnya, disayat sangat tipis. Kalau tidak tipis banget, dia kurang tipis, kurang terlihat jelas ya. Kemudian amati bagian-bagiannya, kemudian disimpulkan. Kemudian ini ada bisa juga untuk tahu sel hewan tumbuhan, ada bawang merah, epitel pipi manusia, pakai darah aja juga nggak apa-apa. Pipet tetes, mikroskop, pisau atau silet, gelas objek, kaca penutup, air sendok, sama ya seperti tadi. Nanti kita ambil, kita teteskan pakai air ya, kemudian diletakkan di tempatnya, meja mikroskop untuk diamati apa saja yang ada ya. Kemudian kita buat apa, gambarnya, gambar selnya. Kemudian selanjutnya ini sel merupakan unit terkecil dari kehidupan ya. Di dalam sel terdapat penyusun sel atau organel sel.
Namun organel tidak disebut sebagai unit terkecil dalam kehidupan sebab organel tidak mampu hidup mandiri. Nah, makhluk hidup bersel satu dapat hidup mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri seperti energi, mineral, dan sebagainya. Umumnya sel berukuran mikroskopis, maksudnya mikroskopis, mikro itu adalah kecil, sangat kecil. Namun ada sel yang berukuran makros, itu besar, namanya makro, artinya besar, seperti telur burung onta dan sel saraf jerapah yang panjangnya lebih dari 1 meter. Ini contoh gambarnya. Ada beberapa contohnya. Ada bayi, cemara, paus hijau, ada banyak ya. Nah, ini yang mikros, berarti kecil dari sel-sel ini. Sel, bakteri, kloroplas, virus T, nah protein. Nah, ini yang dapat dilihat atas Sumatera. Semakin ke sana adalah makro, semakin besar ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan ya. Apa itu jaringan yang akan kita pelajari? Nah, setiap satu sel organisme itu memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel itu akan mencerminkan fungsi yang dilakukan oleh sel yang bersangkutan. Nah, semua fungsi hidup organisme sel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Jadi satu sel dengan sel yang lain itu saling ketergantungan. Ya, dan saling membutuhkan. Kerjasama dan interaksi ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Ini untuk organisme bukan bersel satu ya. Kalau bersel satu berarti dia bisa hidup sendiri. Nah, sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan dikelompokkan. Yang disebut kelompok selnya adalah jaringan. Itulah jaringan. Jaringan itu adalah kelompok sel yang sama fungsinya ya. Itu namanya jaringan. Nah, di sini contohnya pada tumbuhan memiliki macam-macam jaringan. Jaringannya seperti pembuluh kayu, silem, fungsinya mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Kalau floem atau pembuluh tapis mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh manusia, ke seluruh tumbuhan. Nah, hewan ataupun manusia mempunyai macam-macam jaringan seperti epitel, otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya. Nah, kita masuk sekarang ke organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Apa sih organ itu? Nah, setelah melakukan pengamatan tadi ya, jaringan nanti pada jaringan tumbuhan ataupun hewan, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Jaringan yang berbeda itu akan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda itu akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut organ. Jadi organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Itu adalah organ. Selanjutnya kita sekarang masuk pada sistem organ dan organisasi. Nah, sistem organ itu sendiri adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Itu disebut dengan sistem organ. Nah, sedangkan organisme itu apa? Nah, organisme adalah bentukan dari suatu sistem organ. Nah, membentuk suatu organisme ya. Nah, kita akan mempelajari sistem organ ya. Ini contohnya sistem pencernaan. Itu ada mulut dari yang pertama sini, lidah dan gigi, di sini ada faring, di sini ada esofagus, ada lambung,
Ya, ada usus halus di sini, usus besar, kemudian ada hati, ada rektum, daerah sini, ada pankreas, kemudian ada anus di sini. Nah, fungsinya untuk mencerna makanan dan mengabsorpsi molekul-molekul, maksudnya menyerap, absorb berarti menyerap makanan, molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Nah, kalau sistem pernapasan berarti dimulai dari apa? Dari hidung, tenggorokan, kerongkongan. Nah, di sini ada paru-paru. Fungsinya untuk menghirup udara ya, untuk bernapas. Kemudian sistem gerak atau rangka, ada tulang di sini. Ini ada tangan ya, menyokong dan melindungi organ dalam. Kemudian ada sistem transportasi atau sirkulasi atau peredaran darah. Berarti ada jantung, arteri, ada vena, ada kapiler atau pembuluh kapiler, ada sel-sel darah merah. Nah, di sini semua fungsinya itu mengangkut oksigen dari sari makanan ke seluruh tubuh ya, dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, ini selanjutnya sistem saraf. Ini sistem saraf berarti ada di otak ya. Nah, ini untuk fungsinya itu sistem saraf ya untuk memerintahkan seluruh organ yang ada di tubuh. Nah, sistem ekskresi atau pengeluaran ya, ada paru-paru, ginjal, kulit, dan hati ya. Nah, ini mengeluarkan sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai ya dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungan. Kemudian reproduksi ya, ini sistem reproduksi, ada ovarium, rahim, dan vagina untuk perkembangbiakan. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bahwa di dalam tubuh terdapat beberapa sistem organ pada kelompok makhluk hidup multiseluler. Multi itu berarti banyak ya, yaitu manusia. Antar sistem organ saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Nah, sistem organ ini kemudian akan membentuk suatu organisme, yaitu satu jenis makhluk hidup atau individu, misalnya manusia, hewan ya. Ini ada penerapan konsep. Kamu telah mempelajari bahwa organisme tersusun atas jaringan organ yang tersusun atas organ. Apakah makhluk hidup tingkat rendah memiliki organ dan sistem organ? Coba pikirkan dan temukan jawabnya, lalu eksplorasi. Nah, adik-adik di sini harus menerapkan konsep yang sebelumnya. Coba dibayangkan, nanti ditulis di kolom komentar ya, kita bahas bersama-sama. Jadi dari pembelajaran ini dapat disimpulkan organisme itu merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Nah, hierarki struktur itu disebut hierarki biologi. Nah, ini adalah organisasi kehidupan yang terdiri atas atom, molekul, dari yang kecil ke lebih kompleks ya. Kemudian organel sel, kemudian akan membentuk suatu jaringan akan membentuk suatu organ, kemudian membentuk sistem organ, dan akhirnya membentuk suatu organisme. Contohnya seperti manusia ya, yang lebih kompleks atau hewan. Kemudian sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsinya. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh, berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi. Nah, sistem kerjasama atau interaksi di antara sel-sel menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Kemudian sel-sel mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan dikelompokkan. Kelompok sel ini disebut namanya jaringan. Kemudian kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi itu disebut organ. Nah, sistem organ itu akan membentuk suatu kerjasama antar organ untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, untuk part 2 kita akan membahas soal-soal di materi bab ini ya.
Kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.